Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma boleh menjumpai Anda dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin cinta Yesus. Sebab di dalam Yesus kita mendapatkan kekuatan kasih yang sanggup mengatasi setiap tantangan dan pergumulan hidup ini. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman Anda dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan firman dengan tema 6 alasan Israel banyak dimusuhi. Fakta menunjukkan bahwa Israel adalah bangsa yang paling banyak dimusuhi dari dulu sampai hari ini. Israel adalah bangsa kecil, tetapi selalu menjadi pusat perhatian dunia. Israel bukan bangsa terbesar. Israel bukan bangsa terkaya di sepanjang sejarah. Israel bukan bangsa dengan jumlah penduduk terbanyak. Tetapi anehnya, dari zaman Mesir kuno, Babel, Persia, Yunani, Romawi, Nazi Jerman, sampai konflik modern hari ini, nama Israel selalu menjadi sorotan dunia. Mengapa? Apakah ini hanya soal politik? Apakah hanya soal rebutan tanah dan wilayah? Atau hanya soal agama? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang menjadi alasan mengapa Israel banyak dimusuhi? Itu sebabnya saya akan menyampaikan ada 6 alasan Israel banyak dimusuhi. Yang mau belajar, ayo coba ketik katakan, saya mau belajar. Alasan yang pertama, mengapa Israel banyak dimusuhi? Israel menimbulkan banyak kecemburuan. Inilah alasan yang pertama, kenapa Israel banyak dimusuhi sejak dulu sampai hari ini. Karena Israel menimbulkan banyak kecemburuan. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sesuai Alkitab, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dengan anugerah dan kelebihan, sehingga menimbulkan banyak kecemburuan dari pihak-pihak lain. Ulangan 7 ayat yang ke-7 berkata, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu, oleh Israel, dan memilih kamu, memilih Israel. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?" Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, hati Tuhan terpikat kepada Israel. Hati Tuhan telah memilih, menetapkan untuk memilih Israel. Dan itu bukan karena jumlahmu yang banyak, lebih banyak daripada bangsa yang lain. Bukankah kamu paling kecil dari segala bangsa? Jadi di sini kita belajar, bagaimanapun juga Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan terpikat oleh Israel. Tuhan terpikat oleh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel dipilih bukan karena ia hebat, tetapi memang karena pilihan dan rencana Tuhan. Dan itu merupakan kedaulatan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan
Mengapa Tuhan tidak memilih bangsa yang lain, tetapi memilih Israel? Dari sejak awal sejarah Alkitab, setiap kali Tuhan memilih sesuatu, selalu pasti akan menimbulkan kecemburuan serta perlawanan. Dan itu terjadi bukan hanya bagi Israel, tetapi di zaman sekarang pun, seseorang yang mengalami begitu banyak favor Tuhan, kemurahan, anugerah, berkat, pemakaian Tuhan, maka tidak heran akan muncul banyak kecemburuan serta perlawanan. Dan ini ternyata sudah ada sejak zaman Alkitab di Perjanjian Lama. Habel, anak daripada Adam dan Hawa, ketika persembahannya saja yang diterima Tuhan, akibatnya Habel dibenci oleh Kain, bahkan dibunuh oleh Kain. Tadinya Kain dan Habel hubungannya baik, tetapi sejak Tuhan menerima hanya persembahan Habel, maka Kain benci dan membunuh Habel adiknya sendiri. Ishak, anak Abraham dan Sarah, dipilih Tuhan sebagai anak perjanjian. Akibatnya itu menimbulkan kebencian dari Ismail dan keturunannya. Yakub menerima berkat kesulungan dari Ishak ayahnya, namun akibatnya ia dibenci oleh Esau. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan, dan Yusuf diperlakukan secara spesial oleh Yakub. Akibatnya ia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai budak ke Mesir. Daud juga adalah contoh, dia lebih favorit. Daud disertai Tuhan, namun akibatnya ia dibenci, bahkan mau dibunuh oleh Raja Saul. Tuhan Yesus datang menghancurkan kemunafikan dan pekerjaan iblis. Hasilnya dibenci oleh dunia. Pilihan Tuhan seringkali memancing kecemburuan dari pihak lain. Ini merupakan realita rohani. Israel bukan sekedar bangsa. Israel adalah tempat lahirnya para nabi-nabi. Israel adalah tempat lahirnya firman Tuhan. Israel adalah tempat lahirnya Mesias, Yesus Kristus. Dan Israel punya banyak kelebihan yang lain. Bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya, sukses. Dan lihat, karena itu muncul begitu banyak kecemburuan, sehingga tidak heran Israel dari dulu sampai hari ini banyak dimusuhi. Peperangan terhadap Israel seringkali bukan hanya bersifat politik, tetapi juga sebenarnya karena didasari oleh iri hati, kecemburuan yang mengakibatkan permusuhan. Namun ingat, Alkitab yang mengatakan dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah janji kekal Tuhan kepada Abraham. Siapa memberkati Abraham dan keturunannya, yaitu Israel, ia akan diberkati. Siapa mengutuk, ia akan dikutuk. Jadi, saya berdoa biar kita bukan orang yang terkutuk, tapi saudara dan saya orang-orang yang diberkati. Salah satu rahasianya, ketika kita tidak mengutuki Israel, walaupun Israel tidak sempurna, namun kita melepaskan berkat atas Israel. Dan akibatnya, saudara dan saya juga akan transfer mengalami berkat Tuhan seperti Tuhan memberkati Israel. Ayo yang mau coba ketik, katakan, saya memberkati Israel. Saya memberkati Israel. Jadi itulah alasan yang pertama,
Mengapa Israel banyak dimusuhi? Karena Israel menimbulkan banyak kecemburuan. Belum lagi Israel negara yang kaya, smart, pandai, cerdas, menemukan begitu banyak penemuan-penemuan penting, dan itu menimbulkan banyak kecemburuan dari pihak-pihak lain. Nah, pelajaran apa buat kita? Jangan pernah cemburu, jangan pernah iri, bahkan memusuhi orang-orang yang lebih daripada Anda. Tapi justru kita belajar berbesar hati, belajar bersukacita saat orang lain bersukacita, dan kita dengan rendah hati mau belajar, supaya satu kali Tuhan juga akan berkati kita seperti orang itu. Yang mau, ayo coba ketiklah, katakan, saya mau berhenti iri hati. Kalau saudara menjadi orang yang diiriin, sudah berbuat baik, selalu dicari salahnya, selalu dicari kelemahannya, kuatkan hatimu. Percaya seperti hari ini Israel tetap dibela Tuhan. Tuhan yang sama akan membela saya dan saudara. Amin. Alasan yang kedua, mengapa Israel banyak dimusuhi. Israel berbeda dalam iman dan agama. Karena iman dan agama orang Yahudi, Israel, yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Itulah alasan kedua mengapa Israel banyak dimusuhi. Di zaman kuno, hampir semua bangsa menyembah dewa-dewa. Baik bangsa Mesir, Kanaan, Babel, Yunani, Romawi. Tetapi Israel membawa satu pesan radikal. Shema Israel. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Esa. Nah, ayat ini berkata, dengarlah hai Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Itu dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Dan ini mengguncang dunia kuno. Ini mengguncang agama dan kepercayaan yang lain. Israel menjadi bangsa yang berbeda, tidak ikutan menyembah patung, tidak mengikuti budaya kafir, punya hukum moral yang tegas. Dan akibatnya apa? Mereka sering dianggap aneh, eksklusif, bahkan mengganggu sistem dunia. Dan tidak heran akhirnya Israel banyak dimusuhi. Apa yang kita bisa belajar? Jika saudara dan saya, karena imanmu percaya pada Yesus, engkau dimusuhi, diperlakukan tidak adil, dikucilkan, dibuli, kuatkan hatimu. Kita punya Yesus, Sang Pembela Agung kita. Ayo yang setuju coba katakan, Yesus pembelaku. Jika karena iman percaya kita pada Yesus, lalu kita dianiaya, Alkitab Yesus berkata, jangan sedih hatimu, tapi berbahagialah, sebab upahmu besar di sorga. Amin. Yang ketiga, alasan Israel banyak dimusuhi, karena Israel sering dikambing hitamkan. Israel berkali-kali dalam fakta sejarah selalu dikambing hitamkan. Ketika terjadi krisis ekonomi, lalu yang disalahkan Israel. Kalau terjadi wabah penyakit, yang selalu disalahkan Israel. Kekacauan politik terjadi, lalu kemudian orang Yahudi sering yang dijadikan sasaran. Mungkin Anda berkata, mana mungkin, Pastor Lukas. Lihat contoh dalam sejarah. Satu kali di Eropa di abad pertengahan, saat wabah penyakit yang mematikan, wabah penyakit yang disebut sebagai Black Death, melanda Eropa, hanya itu yang betul-betul membuat orang ketakutan karena banyak yang mati. Lalu kemudian, ketika Black Death, wabah itu terjadi melanda Eropa, orang Yahudi yang dituduh
telah meracuni sumur-sumur yang ada di Eropa. Padahal tidak ada bukti. Lalu lihat pada zaman Nazi Jerman. Di Holocaust terjadi pembantaian mengerikan 6 juta orang Yahudi. Mengapa? Karena propaganda kebencian. Lagi-lagi Israel seringkali disalah mengerti, dikambing hitamkan. Dan Hitler membutuhkan musuh bersama untuk menyatukan massa di Jerman. Dan ini membuktikan ketika manusia kehilangan kasih, ketika manusia kehilangan takut akan Tuhan, kebencian bisa menjadi sangat brutal sekali. Saudara, hari ini yuk kita belajar. Jangan sampai mudah mengkambing hitamkan orang lain. Dikit-dikit kita bilang itu yang salah, dia yang salah. Kapan kita salah? Kapan kita mau koreksi diri dan mengaku jujur atas kekurangan dan kelemahan kita? Yuk, kita tidak boleh termakan oleh propaganda kebencian, tetapi biar kita membawa kasih. Yang setuju coba katakan, saya mau membawa kasih. Alasan yang keempat, mengapa Israel banyak dimusuhi? Karena lokasi Israel adalah wilayah perebutan. Lokasi Israel selalu menjadi wilayah perebutan. Ingat, secara geografis, Israel berada di persimpangan 3 benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan Eropa. Sejak zaman dulu, wilayah Israel itu selalu diperebutkan. Lihat, baca di sejarah, baca di Alkitab. Mesir mau merebut wilayah Israel. Asyur, Babel, kerajaan Persia, Yunani, Romawi, bahkan Kaisar Ottoman, hingga kekuatan modern hari ini. Yerusalem sendiri menjadi kota yang sangat sensitif karena penting bagi 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena itu konflik di Israel bukan konflik yang sederhana. Ada sejarah, ada faktor agama, politik, identitas, serta emosi turun-menurun. Jadi, yuk kita belajar. Ya, Israel memang dari dulu menjadi tempat konflik karena wilayahnya terus diperebutkan. Jadi, dalam hidup kita belajar jangan ribut karena rebutan berkat. Ya, tapi percayalah setiap orang punya jatah berkat masing-masing. Kita harus belajar kerja keras, kita harus kerja smart, kerja pandai, tapi selebihnya kita mau hidup dalam pemeliharaan dan pembelaan Tuhan. Dan percayalah, ketika, saudaraku, ada orang yang salah mengerti dengan kita, kita percaya Tuhan bisa bela kita. Kalau ada konflik, segera bereskan. Kalau ada orang-orang yang memusuhi kita, yang ribut dengan kita, jangan kepancing emosi. Ya, yang waras ngalah. Jangan ikutan tidak waras. Ayo coba katakan, saya mau tetap waras. Ya, walaupun hari-hari ini mungkin ada orang buat gara-gara, membuat engkau mudah emosi karena perkataan sikapnya yang menyakitkan. Ingat baik-baik, jangan kepancing emosi. Yang waras tetap ngalah. Amin. Lalu yang kelima, alasan Israel banyak dimusuhi. Karena kota Yerusalem dinubuatkan akan terus dipenuhi konflik. Nah, kalau memang sudah dinubuatkan bahwa kota Yerusalem, ibu kota Israel, akan terus dipenuhi konflik, ya nggak heran akhirnya Israel dimusuhi oleh banyak pihak. Sakaria 12 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi cawan yang memusingkan bagi segala bangsa. Saudara, sudah dinubuatkan dalam kitab Sakaria bahwa kota Yerusalem, ibu kota Israel, itu seperti cawan
seperti gelas yang memusingkan segala bangsa. Artinya memusingkan berarti akan membuat ribut terus, membuat pusing, sakit kepala, sakit hati, sakit dompet. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yerusalem telah dipenuhi dengan banyak konflik. Dan kalau Anda belajar sejarah, satu-satunya kota di dunia yang berkali-kali dibangun diruntuhkan, dibangun lagi dirobohkan, dibangun lagi dirobohkan, itu hanya kota Yerusalem. Perhatikan Alkitab sudah menyinggung bahwa Yerusalem akan menjadi pusat perhatian, menjadi pusat konflik bangsa-bangsa. Dan itu terjadi sejak dulu sampai hari ini. Yerusalem sebuah kota kecil, tetapi dunia terus memperdebatkannya. Yang keenam, yang terakhir, mengapa Israel banyak dimusuhi? Karena Israel telah berbuat banyak kesalahan. Ini penting dipahami secara seimbang. Alkitab tidak pernah menggambarkan Israel sebagai bangsa yang sempurna. Tuhan juga menghukum Israel jika mereka berontak, saat mereka menyembah berhala, saat mereka berlaku jahat dan berlaku tidak adil. Dan lihat bagaimana dalam Amos 3 ayat yang kedua, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu. Ketika Israel yang dipilih Tuhan tetapi berbuat salah, maka Israel juga dihukum Tuhan. Ingat bahwa dipilih Tuhan bukan berarti kebal salah. Karena itu orang percaya harus terus berhikmat. Jangan membenci Israel, karena nggak ada bangsa yang sempurna. Israel pun membuat banyak kesalahan. Jadi kita harus maklum dan jangan membenci. Tetapi juga jangan buta secara politik. Kita harus terus bisa mengerti apa yang terjadi, sehingga kita tidak mudah diprovokasi oleh berita-berita yang salah. Ayo yang setuju coba katakan, saya tidak mau membenci Israel. Ya, belajar mencintai apa yang Tuhan pilih, mencintai apa yang Tuhan cintai. Kita dipanggil untuk mengasihi kebenaran, melakukan keadilan, dan hidup dalam damai. Ibarat api kecil di tengah ruangan gelap, akan selalu terlihat mencolok. Bukan karena api itu paling besar, tapi karena terang selalu menarik perhatian. Israel sepanjang sejarah seperti itu. Kecil, tapi terus menjadi pusat perhatian dunia. Ingat bahwa apa yang dipilih Tuhan sering menjadi target iblis. Makanya nggak heran Israel banyak dibenci. Dan ingat bahwa Israel bukan dibenci karena besar, tetapi karena memiliki posisi penting dalam sejarah rohani. Yerusalem membuktikan bahwa peperangan terbesar manusia bukan hanya soal tanah, tetapi soal identitas dan penyembahan. Nah, apa pelajaran penting bagi kita orang percaya? Izinkan saya membagikan yang pertama, jangan mudah termakan propaganda kebencian. Ayo yang setuju coba katakan, saya hati-hati dengan propaganda. Ya, kebencian massal selalu berbahaya. Lihat hari-hari ini kembali muncul begitu banyak gerakan antisemitisme. Antisemitisme artinya itu orang-orang yang membenci dari keturunan Sem. Ingat, anak Nuh setelah Bahtera, yaitu Sem, Ham, Yafet. Nah, Sem ini melahirkan termasuk bangsa Yahudi, Abraham, dan juga termasuk bangsa Arab. Namun, saudara sekalian, lihat bagaimana kebencian massal yang terjadi hari ini tentang Yahudi, tentang Israel. Kita harus memutuskan, jangan mudah termakan oleh propaganda kebencian. Hari ini dunia mudah dihasut oleh media, oleh politik propaganda, emosi. Nah, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melihat
dengan berhikmat. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Tuhan tetap memegang sejarah. Ingatkan baik-baik dalam hidup kita, Tuhan tetap memegang sejarah. Ayo coba ketik, Tuhan tetap memegang sejarah. Ingat, kerajaan di dunia datang dan pergi. Mesir pernah hebat jaya, tapi Mesir runtuh. Babel pernah hebat, tapi runtuh. Romawi pernah hebat, tapi runtuh. Nazi pernah berkuasa, tapi runtuh. Tetapi Israel tetap ada. Dan itu membuat banyak orang bertanya, bagaimana bangsa kecil bisa bertahan ribuan tahun? Apa yang kita harus kerjakan sebagai orang percaya? Yang ketiga, doakan agar damai sejahtera terjadi atas Yerusalem. Mazmur 122 ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Haleluya. Jadi orang yang mencintai Israel, Yerusalem, hidupnya akan penuh dengan sentosa. Ya. Jadi kita perlu berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Mendoakan Yerusalem bukan berarti membenci bangsa lain. Kalau kita mengasihi Yerusalem, mengasihi Israel, bukan berarti kita membenci Palestina. Kita juga mencintai Palestina. Kita mencintai Iran. Tetapi kita berdoa agar rezim Iran bisa segera bertobat, berubah. Nah, doa orang percaya adalah perdamaian. Kita nggak pernah boleh berdoa minta supaya kekacauan terjadi. Kita juga berdoa minta keadilan, keselamatan jiwa, dan berakhirnya kebencian. Sebagai penutup, ingatkan diri kita. Israel sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa dunia sering memusuhi apa yang dianggap berbeda. Tetapi di atas semua konflik dunia, Tuhan tetap bekerja dalam sejarah. Ayo coba ketik, Tuhan tetap bekerja dalam sejarah. Dan tugas orang percaya bukan menyebarkan kebencian, melainkan membawa terang, doa, hikmat, dan kasih di tengah dunia yang penuh permusuhan. Yang setuju coba ketik, katakan shalom atas Israel. Siapa yang hari ini mau berkata, aku tidak mau penuh kebencian terhadap Israel, tapi aku mau mengasihi dan mendoakan Israel. Yang mau angkat kedua tanganmu sampai kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah belajar ada 6 alasan mengapa Israel dari dulu sampai sekarang banyak dimusuhi. Kami tahu bahwa Israel ternyata punya banyak kelebihan, sehingga menimbulkan banyak kecemburuan. Dan Israel juga adalah bangsa yang memang pernah buat kesalahan. Tetapi kami tahu Tuhan tetap memilih Israel, dan itu berdasarkan kedaulatan Tuhan. Hari ini Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, dan kami berdoa memberkati Israel. Ucapkan bersama saya memberkati Israel. Shalom Tuhan atas Israel. Dan berkati juga semua sahabat Mezbah Mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan biar kami terus menjadi pembawa kabar baik. Kami mau Tuhan membawa orang datang pada Yesus. Dan kalau ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, buka hatimu. Hari ini juga undang Yesus masuk sebagai Tuhan dan Raja kita. Terima kasih Tuhan, berkati atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada banyak teman Anda, dan juga komen yang baik, pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Silakan follow Instagram saya Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, dan program Mezbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat, jam 7.30 malam waktu Jakarta, sementara di hari yang lain, jam 7.30 malam juga ada pujian dan khotbah di YouTube channel Bethany Miracle Center. Di hari Minggu akan ada 2 kali ibadah, disertai ada live streaming, sementara ibadah sore kami cuma rekam
dan kami akan tayangkan siaran ulangnya. Hari ini apapun yang kita dengar tentang Israel, Israel tetap bukan bangsa yang sempurna, namun punya banyak kekurangan. Tapi bagaimanapun juga, Alkitab yang mengajar agar kita mencintai dan memberkati Israel. Dan barang siapa memberkati mencintai Israel, ia akan sentosa. Ayo, terus kita berkata, aku cinta Israel. Ya, sampai berjumpa kembali pada program berikutnya. Doa saya, biar semua kita makin hidup dalam terang Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.